Stellar Transformations, episode 344. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seperti angin, Qin Yu telah terbang ke jurang yang tak terbatas itu. Diterpa angin gunung yang bersiul, jubah Qin Yu berkibar dan rambut panjangnya juga melayang tertiup angin. Qin Yu telah tiba di puncak gunung lain, salah satu dari 18 puncak gunung. Istana di puncak gunung ini adalah kediaman penguasa hukuman emas. Karena penguasa hukuman emas akan menjalani kesengsaraan ilahi besok, masih banyak ahli tingkat kaisar yang berkumpul di sekitar sini. Namun, hampir semua orang itu berada di luar istana. Mereka pun tidak berani masuk dan mengganggu Raja Hukuman Emas Xing Yuan. Qin Yu, di sisi lain, sama sekali tidak ragu. Dia langsung berjalan menuju pintu masuk istana. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Entahlah, tapi dia sepertinya seorang ahli. Aku tidak bisa memahami maksudnya. Beberapa ahli mengobrol dengan teman-teman mereka dengan bingung. Di alam bintang gelap, tidak banyak orang yang benar-benar pernah bertemu Qin Yu. Terutama mengingat Qin Yu memutuskan untuk menjalani pelatihan pengasingan sebulan yang lalu. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya dan tahu siapa dia. Tuan Liu Xing, kata seorang pria bertubuh tegap dan botak dengan hormat. Qin Yu mengangguk pelan. Dia terus berjalan maju. Pria botak bertubuh tegap di sampingnya itu pernah mengunjungi Qin Yu dan Wen Feng. Karena itu, dia tahu siapa mereka. Jadi, dia sebenarnya Tuan Liu Xing, salah satu dari 3 kandidat penerus untuk Tuan Hukuman Emas berikutnya. Seketika, seseorang menyadari siapa Qin Yu. Banyak ahli di sekitarnya segera memberi hormat kepada Qin Yu. Tuan Liu Xing, Tuan Liu Xing. Setiap orang di antara mereka, baik pria maupun wanita, muda maupun tua, semuanya sangat sopan. Beginilah keadaannya di alam bintang kegelapan. Jika kekuatanmu besar, maka kamu akan dihormati dan dipuja. Dan Qin Yu, sebagai satu-satunya yang ditahbiskan dari Sekte Hukuman Emas, memiliki status yang setara dengan wakil ketua sekte dan hanya berada di bawah penguasa hukuman emas. Lebih jauh lagi, dia adalah salah satu dari 3 kandidat penerus utama. Karena dia begitu kuat, siapa di antara semua yang hadir yang tidak menghormati dan memujanya dari lubuk hati mereka. Sesaat kemudian, Qin Yu berjalan melewati jalan beraspal batu kuning di depan pintu masuk istana. Para penjaga yang berdiri di luar gerbang istana segera memberi hormat dengan penuh hormat. Tuan Liu Xing, Yang Mulia telah memberi kami perintah untuk memberitahu Tuan Liu Xing agar langsung pergi ke aula belakang aula utama setelah kedatangan Yang Mulia. Yang Mulia akan menunggu Anda di sana. Qin Yu mengangguk pelan. Kemudian dia melanjutkan masuk ke istana. Qin Yu tidak repot-repot bertanya di mana letak aula belakang itu. Itu karena Qin Yu telah menemukan lokasi Raja Hukuman Emas Xing Yuan dengan kesadaran ilahinya. Setelah melangkah satu langkah, Qin Yu tiba di pintu masuk aula utama dengan langkah keduanya. Dengan langkah selanjutnya, Qin Yu telah mencapai aula belakang. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Qin Yu bergerak berpikir bahwa dia tampak sangat tenang, seolah-olah semuanya terjadi secara alami. Di sebuah kursi di aula belakang, Raja Hukuman Emas memejamkan matanya sedikit sambil bersandar di kursi. Di samping tangannya ada sebuah meja. Di atas meja itu ada teko teh dan 2 cangkir teh. Dan di sisi lain meja itu ada kursi lain. Duduklah. Melihat Qin Yu masuk, Raja Hukuman Emas Xing Yuan membuka matanya dan menunjuk ke kursi lainnya. Qin Yu tersenyum dan duduk di kursi. Sambil tersenyum, ia berkata, Yang Mulia Xing Yuan tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang kesengsaraan ilahi. Bahkan saat ini, Yang Mulia masih begitu tenang dan rileks. Xing Yuan mengambil cangkir teh dan meminum sedikit. Tatapannya tertuju pada Qin Yu. Dengan mata tertuju pada Qin Yu, dia berkata, Liu Xing, kau seharusnya sudah tahu manfaat dari mutiara spiritual hukuman emas sekarang. Apakah kau percaya bahwa aku masih perlu mengkhawatirkan kesengsaraan ilahi itu? Alasan mengapa aku mencarimu hari ini adalah karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Qin Yu tidak mampu menahan kebingungannya. Xing Yuan sudah berada di ambang kenaikan ke alam ilahi, mengapa dia datang dan mencarinya? Yang Mulia Xing Yuan,
silakan berbicara, kata Qin Yu terus terang. Xing Yuan mengangguk dan berkata, sebenarnya, di alam bintang gelap, aku tidak memiliki murid. Aku bahkan tidak punya kerabat. Bisa dibilang aku adalah seseorang yang tidak punya siapapun untuk dipedulikan dan dikhawatirkan. Seandainya aku tidak sedikit khawatir tentang kesengsaraan ilahi, aku mungkin bahkan tidak akan sampai merebut posisi penguasa hukuman emas ini. Qin Yu mengangguk. Qin Yu memahami dalam hatinya bahwa Xing Yuan ini telah mencapai tingkat Kaisar Bintang 18, tetapi tampaknya hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Namun, dia tiba-tiba muncul dan merebut posisi penguasa hukuman emas. Baru kemudian namanya menyebar luas, mengejutkan seluruh alam bintang gelap. Orang seperti dia sama sekali tidak peduli dengan kekuasaan. Liu Xing, sebenarnya, saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah terkejut melihat betapa tingginya level jiwamu. Saking tingginya, bahkan aku pun tak mampu memahaminya. Level jiwaku sendiri sudah mencapai level Kaisar Bintang 18. Karena itu, aku menjadi bingung untuk seseorang dengan jiwa yang mendekati level dewa, apakah kekuatan tubuhnya benar-benar setara dengan Kaisar Bintang 15? Xing Yuan tersenyum dan berkata, lagi pula, saat itu kau sangat ingin masuk ke kuil dewa yang mempesona. Dan sekarang, setelah melihatmu lagi, aku bisa merasakan bahwa kau telah berubah. Meskipun aku tidak yakin apa yang telah berubah, aku bisa merasakan bahwa kau telah menjadi lebih kuat. Liu Xing, katakan yang sebenarnya, apakah kau benar-benar yakin dalam persaingan untuk posisi penguasa hukuman emas setelah kesengsaraan ilahiku? Ya, Qin Yu mengangguk dan berkata. Qin Yu sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Nah, begitu baru benar. Xing Yuan tertawa gembira. Bisakah kau memberitahuku seberapa kuat dirimu sebenarnya? Jika kau tidak memiliki mutiara spiritual hukuman emas, maka kau tidak akan mampu menandingiku, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mata Xing Yuan berbinar. Dia tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, seperti yang kubayangkan. Aku sudah lama menyimpulkan bahwa level Kaisar Bintang 15mu hanyalah caramu menyembunyikan kekuatanmu. Sepertinya tebakanku benar. Haha, sayangnya, sekarang aku memiliki mutiara spiritual hukuman emas dan kau bukan tandinganku. Qin Yu hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak berusaha membela diri. Itu karena memang tidak ada alasan baginya untuk membela diri. TL, membela di sini berarti membela pandangan keliru Xing Yuan tentang dirinya, bahwa dia dapat mengalahkannya karena dia memiliki mutiara spiritual hukuman emas. Akhirnya aku berhasil mendapatkan jawaban atas satu-satunya pertanyaan yang ada di hatiku. Nyaman, benar-benar nyaman. Xing Yuan tertawa terbahak-bahak. Kau mencariku hanya untuk ini. Qin Yu sedikit terkejut. Menurutmu, untuk apa aku memintamu datang? Tanya Xing Yuan sambil tersenyum. Setelah menjadi penguasa hukuman emas, aku hanya menghabiskan waktu dengan menganggur. Dengan kekuatanku, segalanya berada dalam kendaliku. Hanya kau satu-satunya orang yang kurasa tidak bisa kukendalikan, tidak bisa kupahami. Karena itu, aku ingin memastikan kekuatanmu sebelum kenaikanku agar pikiranku tenang. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Xing Yuan memang seseorang yang mudah merasa puas. Namun, rasa puas itu akan membawa kebahagiaan yang berkepanjangan. TL, saya tidak tahu apa yang ingin disampaikan IET di sini. Pada hari kedua, sejumlah besar ahli bergegas menuju bintang 100 bunga. Adapun apakah penguasa hukuman emas suatu generasi akan mempublikasikan kesengsaraan ilahi mereka, itu adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh penguasa hukuman emas generasi tersebut. Namun, sebagian besar penguasa hukuman emas di masa lalu telah mempublikasikan kesengsaraan ilahi mereka. Sang penguasa hukuman emas yang menjalani kesengsaraan ilahi adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh gagal. Bintang 100 bunga adalah planet yang sangat indah. Terdapat banyak sekali jenis bunga dan tumbuhan yang cantik. Beristirahat di antara hamparan bunga dan menyaksikan kesengsaraan ilahi penguasa hukuman emas, kapan lagi Anda akan mengalami hari seperti ini? Kerumunan besar orang memadati bintang 100 bunga. Saat ini, beberapa ratus ribu ahli alam bintang gelap telah berkumpul di bintang 100 bunga. Beberapa ratus ribu orang di alam bintang gelap itu adalah jumlah yang sangat besar. Lagi pula, populasi seluruh alam bintang gelap sangat jarang hingga mencapai tingkat yang menyedihkan. Qin Yu, Wen Feng, Liu Lan, Bao Yu,
dan para ahli lainnya semuanya berada di area terdepan yang paling dekat dengan penguasa hukuman emas. Adapun penguasa hukuman emas Xingyuan, ia berada di tanah kosong berbentuk lingkaran di tengah. Sedangkan penguasa api hitam, penguasa kegelapan putih, dan yang lainnya, mereka juga duduk di samping Qin Yu dan mereka. Semua orang yang hadir sedang mengobrol dan tertawa. Tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang merasa gugup. Liu Xing, apakah kau pernah melihat kesengsaraan ilahi sebelumnya? Tanya Wen Feng kepada Qin Yu. Qin Yu sebenarnya sudah pernah melihat kesengsaraan ilahi Kaisar Biru. Namun, karena Qin Yu ingin menyembunyikan identitasnya, dia berkata sambil tersenyum, aku belum pernah melihatnya. Wen Feng tersenyum dan berkata, aku sudah melihatnya berkali-kali. Saudara Liu Xing, izinkan aku menjelaskan tentang kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi terbagi menjadi 3 kesengsaraan. Kesengsaraan ilahi agung pertama adalah kesengsaraan petir formasi kuno berwarna biru tua. Kesengsaraan ilahi agung kedua adalah kesengsaraan api ilahi. Api ilahi ini sangat kuat. Jika seseorang terbakar olehnya dalam waktu yang lama, bahkan seorang ahli tingkat kaisar bintang 17 atau 18 pun akan mengalami luka-luka. Adapun kesengsaraan ketiga, itu adalah yang terkuat. Kesengsaraan ilahi agung ketiga adalah kesengsaraan tipe campuran. Ini adalah serangan yang mengandung kabut abu-abu dan petir abu-abu. Banyak ahli alam bintang gelap kita, saat menjalani kesengsaraan ilahi mereka, kehilangan nyawa mereka tepat karena kesengsaraan ilahi agung ketiga ini. Ketika Wen Feng menjelaskan kepada Qin Yu mendengarkan dengan saksama. Meskipun dia pernah melihat kesengsaraan ilahi Kaisar Xian sebelumnya, itu hanyalah melihat penampilan luar dari kesengsaraan ilahi. Adapun pemahaman yang lebih dalam tentang kesengsaraan ilahi, Qin Yu tidak banyak mengetahuinya. Jelas, para ahli alam bintang gelap jauh lebih familiar dengan kesengsaraan ilahi, dibandingkan dengan orang-orang dari alam abadi, iblis, dan setan. Saudara Wen Feng, bukankah sebagian besar ahli alam bintang kegelapan berada di tingkat Kaisar bintang 17 ketika mereka menjalani kesengsaraan ilahi? Jadi mengapa mereka tidak dapat melewati kesengsaraan ilahi? Qin Yu bingung. 17 ahli tingkat Kaisar bintang secara logis memiliki kekuatan tahap ke-9 dari 9 langkah tubuh emas gelap. Dengan kekuatan seperti itu, menghadapi kesengsaraan ilahi seharusnya menghasilkan peluang 100% untuk berhasil. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Kaisar bintang 17 sangat kuat dan kemungkinan mereka melewati kesengsaraan ilahi juga sangat tinggi, masih banyak orang yang meninggal karena kesengsaraan ilahi. Adapun alasannya, Anda hanya perlu menunggu sampai Yang Mulia Penguasa Hukuman Emas menyelesaikan kesengsaraan ilahinya, lalu pergi dan tanyakan kepadanya dengan saksama. Kau sengaja membuatku penasaran, tanya Qin Yu sambil tersenyum. Kesengsaraan ilahi telah dimulai. Ekspresi Wen Feng tiba-tiba berubah serius. Qin Yu segera berhenti berbicara. Tepat pada saat itu, seluruh bintang 100 bunga tiba-tiba menjadi sunyi. Tak satu pun dari ratusan ribu orang itu membuat keributan. Dari kebisingan yang ada sebelumnya, semua orang menjadi diam. Tekanan dari kejadian tersebut juga menyebabkan Qin Yu menjadi tenang. Huf, angin kencang tiba-tiba bertiup. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya terangkat oleh angin kencang itu. Langit gelap, seolah-olah dewa telah menutupi langit dengan lapisan tinta. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi awan hitam. Seluruh langit menjadi gelap gulita. Kekuatan kesengsaraan ilahi mulai memenuhi udara. Di dalam awan hitam yang bergulir itu, muncul sebuah pusaran merah besar. Pusaran merah ini memiliki keliling lebih dari 1000 mil. Pusaran merah itu berputar tanpa henti. Pada saat yang sama, sinar ular listrik berwarna biru tua mulai berhamburan dan berlari ke segala arah. Cici. Pada saat itu, Qin Yu menyadari bahwa ruang di sekitar penguasa hukuman emas Xingyuan telah sepenuhnya terdistorsi. Sosok Xingyuan juga menjadi agak kabur. Sebuah susunan formasi kuno, berbentuk batu penggiling mulai muncul dari pusaran merah. Susunan formasi kuno berbentuk batu penggiling ini terbentuk oleh 9 kilat berwarna biru tua. 9 kilat berwarna biru tua ini mengalir di sekitar susunan formasi kuno tanpa henti. Kesengsaraan ilahi agung pertama, kesengsaraan petir formasi kuno, melawan penguasa hukuman emas Xingyuan, kesengsaraan ilahi sama sekali bukan tantangan. Pikir Qin Yu dalam hatinya. Tepat seperti yang telah diantisipasi Qin Yu,
ketika petir kesengsaraan formasi kuno sebesar batu penggiling itu jatuh, bahkan sebelum sempat mengenai penguasa hukuman emas Xing Yuan telah dengan santai menembakkan cahaya keemasan. Itulah kekuatan emas yang kekuatannya meningkat lebih dari selusin kali. Kekuatan itu langsung menghancurkan batu penggiling. Kesengsaraan ilahi agung kedua, kesengsaraan api ilahi. Pusaran merah raksasa itu terpisah menjadi bagian dalam dan bagian luar. Pusaran dalam dan luar mulai berputar berlawanan arah. Gesekan antara kedua pusaran tersebut melahirkan jejak api hitam. Api hitam ini menyatu dan membentuk naga api hitam. Terlalu lemah, terlalu lemah. Qin Yu menghela napas dalam hatinya. Benar saja, saat naga api hitam yang terbentuk dari api ilahi melilit Raja Hukuman Emas Xing Yuan, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Seperti matahari, dia sangat menyilaukan. Api ilahi telah padam, kesengsaraan ilahi besar kedua telah lenyap. Saudara Wen Feng, dua kesengsaraan ilahi agung telah dengan mudah dikalahkan. Mungkinkah kesengsaraan ilahi agung ketiga memiliki sesuatu yang luar biasa? Qin Yu bertanya kepada Wen Feng di sampingnya melalui transmisi suara. Wen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu Xing, yang terkuat dari tiga kesengsaraan ilahi agung adalah yang terakhir. Meskipun Yang Mulia penguasa hukuman emas mungkin akan berhasil melewati kesengsaraan ilahi agung ketiga, itu tidak akan semudah dua sebelumnya. Kesengsaraan ilahi agung ketiga sangat dahsyat. Qin Yu agak bingung. Ini benar-benar dahsyat. Wen Feng menatap tajam pusaran merah di langit. Namun Qin Yu tidak percaya bahwa itu sekuat itu. Dia masih ingat dengan jelas pemandangan yang dilihatnya ketika dia menyaksikan kesengsaraan ilahi Kaisar Biru. Ketika kesengsaraan ilahi ketiga terakhir terjadi, tubuh Kaisar Biru hanya memancarkan riak berwarna hijau giok dan dengan mudah mengalahkan kesengsaraan ilahi ketiga. Dalam benak Qin Yu, ia percaya bahwa kesengsaraan ilahi agung ketiga akan sama dengan dua kesengsaraan ilahi agung sebelumnya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Awan hitam yang menutupi seluruh langit mulai bergulir. Pusaran merah raksasa itu terus berputar dengan frekuensi yang sama seperti sebelumnya. Jejak kabut abu-abu mulai merembes dari pusaran merah tersebut. Lebih dari 1000 mil kabut abu-abu yang merembes dari pusaran merah itu berkumpul. Kabut-kabut itu mengembun dan membentuk gumpalan besar kabut abu-abu dengan keliling beberapa ratus meter. Kabut abu-abu raksasa dengan keliling beberapa ratus meter itu mulai turun. Seketika itu juga, kabut tersebut menutupi seluruh area di sekitar penguasa hukuman emas. Penguasa hukuman emas Xing Yuan sendiri pun ikut diselimuti oleh kabut abu-abu raksasa tersebut. Di dalam kabut abu-abu yang sangat tebal itu, kilatan petir abu-abu melesat ke segala arah. Petir-petir abu-abu itu menghantam tubuh penguasa hukuman emas. Namun, petir-petir itu sama sekali tidak mampu menembus pertahanannya. Qin Yu dapat dengan mudah dan jelas melihat pemandangan ini dengan kesadaran ilahinya. Sepertinya, bahkan jika itu adalah petir ilahi, itu tetap tidak akan melukai penguasa hukuman emas sedikit pun, pikir Qin Yu dalam hatinya. Mutiara spiritual hukuman emas telah menyatu dengan tubuh, meningkatkan ketangguhan dan daya tahan tubuh secara signifikan. Itu juga meningkatkan kekuatan emas dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Qin Yu berubah. Di tengah ruang berkabut kelabu tempat Kaisar Hukuman Emas berdiri, suara tarikan napasnya mulai terdengar. Itu karena suara tarikan napasnya sangat keras. Seperti suara alat peniup udara. Huf, huf, huf. Raja Hukuman Emas Xing Yuan terengah-engah dengan suara rendah. Matanya merah, seolah-olah dia akan mengamuk. Tangannya mengepal erat, urat-urat di dahinya juga menonjol. Apa yang terjadi? Qin Yu terkejut.